A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ta'atihi wa ahhala man irtadahu minhum li ibadatihi wa hada man ahabbahu lil musara'ati ila mardatihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا مقاوم له في جبروته وعزته وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة خلقه بشيرا ونذيرا وجعله شاهد حق وأمين الصدق اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين فرضت على الأمة محبتهم وعلى أصحابه مصابيح المقتدين به ومتحملين أمانته وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Imar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memperjumpakan kita untuk hadir dalam majlis ilmu ini yang sebelumnya Ana minta maaf tidak bisa untuk mengisi kajian pada malam Sabtu kemarin, dan Alhamdulillah Ana sudah berkomunikasi dengan Ustadz Abu Hafiz bahwa Ana kemarin safar ke Jawa Tengah, baru sampai tadi kemarin malam jam 1:30 dini hari, dan Alhamdulillah sudah bisa digantikan oleh Ustadz Siroj hafizahullah ta'ala. Pun juga Jumat besok Ana sudah sampaikan bahwa Ana juga tidak bisa mengisi, dan Alhamdulillahnya Ustadz Rifki bersedia untuk bertukar jadwal. Jadi insya Allah jadwal kajian Ana malam ini pun juga Selasa malam pekan depan, karena insya Allah Ana akan safar juga pada Jumat ini. Ikhwati al-ahibba wal a'izza rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sekarang sedang turun hujan, dan memang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana hukum menjamak salat ketika turun hujan. Yang hal ini sudah kita pelajari bahwa para ulama berbeda pendapat. Yang Ana secara pribadi mengambil pendapat bahwa tidak perlu untuk kita pada saat sekarang ini menjamak sholat ketika turunnya hujan. Ada beberapa poin yang sudah Ana sampaikan, 6 poin kalau tidak salah. Yang paling utama adalah bahwa kita tidak pernah mendapatkan satu riwayat pun yang sahihah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menjamak salatnya ketika turun hujan. Tidak kita dapatkan sama sekali dalil tersebut. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa menjamak salat ketika turun hujan hukumnya adalah sunnah, sunnahnya dari siapa dahulu? Kalau dari Nabi SAW kita tidak akan mendapatkan riwayat tersebut. Tapi kalau dari sahabi ada, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi lagi-lagi yang Anda katakan bahwa untuk kondisi zaman sekarang atau pada saat sekarang ini tidak perlu kita menjamak salat ketika turun hujan, karena alhamdulillah fasilitas yang kita dapatkan pada saat sekarang ini jauh lebih baik daripada zaman dahulu. Zaman dahulu atapnya itu terbuat dari pelepah kurma yang ada kemungkinannya cepat rusak dan bocor. Sekarang tidak, alhamdulillah semua baik-baik saja, dan kita tidak merasa kehujanan walaupun setetes air hujan sekalipun tidak ada sama sekali. Nah, dan juga ya dulu beralaskan pasir, tapi sekarang tidak, sudah alhamdulillah dengan karpet, pun juga ada AC yang itu menyejukkan diri kita. Maka sekali lagi Anda secara pribadi tidak condong kepada hukum menjamak salat ketika turun hujan. Naam. Ikhwati wa akhwati al-ahizza wal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas kapan masuknya waktu-waktu salat. Yang terakhir kita sudah membahas tentang
masuknya waktu sholat maghrib. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kapan masuknya waktu sholat isya di dalam kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Waktu isya, adapun waktu isya min maghibis syafaqil ahmar ila nisfil lail. Adapun sholat isya atau adzan isya itu bermula pada maghibis syafaqil ahmar, ketika langit yang berwarna merah itu sudah mulai menghilang. Kalau waktu sholat maghrib itu adalah ketika terbenamnya matahari, tapi posisi masih petang, belum malam. Adapun masuknya waktu isya itu ketika rona atau ufuk merah itu menghilang, barulah masuk waktu malam, dan itu merupakan waktu isya. Ila nisfi al-lail, sampai pertengahan malam. Asy-Syaikh rahimahullahu taala itu lebih condong kepada pendapat bahwa batasan waktu sholat isya adalah dari hilangnya atau tenggelamnya ufuk merah atau langit berwarna merah, menandakan masuknya waktu malam, sampai pertengahan malam, nisfil lail. Nanti kita akan pelajari bahwa sesungguhnya dalam masalah ini ada penjelasan ulama tentang kapan habisnya waktu sholat atau waktu isya. Wa kaifiyatu dzalika an tanzura ma baina ghurubis syamsi wa tulu'il fajri fata'khudha nisfah. Adapun perhitungan tengah malam adalah kita dengan melihat baina ghurubis syams, ketika matahari itu tenggelam sampai terbitnya fajar shadiq, maka kita ambil tengah-tengahnya. Berarti kalau kita maghrib itu jam 5:50 kalau tidak salah. Nah, kemudian subuh itu 4:38. Anggap saja berarti dari jam 5 sampai jam 4 itu kalau tidak salah 11 jam. Ya, 11 jam. Kita ambil tengah-tengahnya. Anggap waktunya sama saja. 5:40 sama 4:40. Berarti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengah-tengahnya berarti 5 jam setengah. 5 jam setengah dari jam 5:40 berarti 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10:40 itu terhitung tengah malam. Maka waktu sholat isya itu bermula dari hilangnya ufuk merah atau langit yang berwarna kemerahan sampai jam 10:50. 10:50. Naam. Wa hadza huwa nisful lail. Maka inilah yang disebut dengan tengah malam. Kita biasanya, kebiasaan kita itu tengah malam dihitungnya jam 12 ke atas. Artinya kalau jam 11 belum tengah malam, itu kebiasaan kita. Nah, fa idza qulna, adapun ketika kita mengatakan innal laila min ghurubis syams ila adzanil fajr 10 saat. Kalau kita mengatakan bahwa perbeda atau rentang waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu 10 jam, fayakunu nisfahu 5 saat. Maka 5 jamnya itu atau setengahnya berarti 5 jam. Falau kanatis syamsu taghibus sa'ah sadisah. Seumpamanya matahari terbenam jam 6 sore, yakunu nisful lail al-hadiyata asyarah. Kalau jam 6 itu terbenamnya matahari, maka pertengahan malam itu jam 11. Kalau kita tadi 11 jam, kalau kita bagi 2, 5,5 jam, maka jam 11 lewat 1/4 itu hitungannya sudah masuk tengah malam. Idzan, maka dari itu
la budda an tusalliya qabla al-hadiyata asyarah. Maka kita itu diharuskan untuk sholat isya maksimal sebelum jam 11 malam. Kalau hitungannya 10 jam itu adalah rentan waktu antara terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Li'annahu la yajuzu ta'khirul isya atau ta'khirul isya ila nisfil lail, haitsu inna nisfal lail akhiru waqtil isya. Maka kita tidak boleh untuk sholat di atas pertengahan malam. Artinya kalau kita ingin menunda sholat isya, jangan sampai kita menundanya lebih dari jam 11 malam. Karena menurut beliau rahimahullahu taala bahwa perhitungan tengah malam waktu isya sampai pada pertengahan malam. Tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama, bahkan para ulama dari 4 madhab, mereka membagi waktu isya itu akhirnya atau ujung waktu isya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu diperbolehkannya kita mengerjakan sholat isya. Kapan? Sampai pertengahan malam. Ini yang diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu darurah, waktu yang darurat. Artinya kalau kita tidak sempat mengerjakan sholat isya di waktu yang diperbolehkan, kita boleh mengerjakannya di waktu darurat. Kapan? Setelah tengah malam sampai terbitnya fajar. Berarti waktu sholat isya adalah bermula dari hilangnya ufuk merah atau ketika sudah memasuki waktu malam sampai terbitnya fajar. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama, sebagian besar ulama, khususnya dari mazhab yang 4. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menjelaskan, wal aula insyaallahu ta'ala alla yuakhiraha an thuluthil lail. Waktu terbaik mengerjakan salat isya adalah kita tidak menunda pelaksanaan salat isya sampai 1/3 malam terakhir. Wa in akharaha ila nisfil laili jaza. Kalau kita menunda salat isya kita sampai tengah malam itu diperbolehkan. Wa ma ba'dan nisf waktu darurah. Adapun salat yang kita kerjakan setelah atau salat isya yang kita kerjakan setelah kita tunda dari mulai pertengahan malam sampai ke waktu subuh, ini disebut dengan waktu darurah. Sebagaimana al-hukmu fihi hukmu waqti darurah fi salatil al-asr. Sebagaimana kita sudah membahas tentang waktu salat asar. Waktu salat asar yang sudah kita bahas yaitu kapan batasannya? Tidak sampai maghrib, tapi sampai ketika matahari mulai menguning, yaitu sekitar setengah jam sebelum sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kita 5.45, maka batas waktunya adalah 5/4. Tapi ada waktu darurah, waktu darurat yang diperbolehkan kita mengerjakan sholat asar. Kapan? Sampai waktu sholat maghrib. Itu pendapat dari Imam Ibnu Qudamah, seorang faqih yang bermadzhab Hambali. Adapun Imam Al-Kasani, seorang faqih bermadzhab Hanafi, dalam kitab Bada'i'us Shana'i' beliau mengatakan, wa amma akhiru waqtil isya fa hina yatlu'ul fajr as-shadiq indana. Adapun menurut mazhab kami bahwa akhir salat isya itu sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq berarti fajar yang kedua. Yang pertama fajar kadzib, ya, fajar kadzib. Baik.
Itu pendapatnya Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi. Kemudian pendapatnya pendapatnya seorang Muhammad Ulaish atau Alis dalam kitabnya Manhul Jalil, dan beliau bermadzhab Maliki mengatakan wa yantahi mukhtarul isya li akhir thuluthil awal min al-laili min ghurubi syams wa qila ikhtiyariha mumtaddu lil fajr fala darurata laha. Dalam madzhab Maliki pun juga sama, ya, bahwa bahkan tidak ada waktu darurah, waktunya memang luas dari mulai isya sampai terbitnya fajar yang kedua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang imam yang bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan fal muradu bits-tsuluts annahu akhiru waqtil ibtida'i biha wal muradu bin-nisf annahu akhiru waqtil intiha wa hadha at-tariq gharib wal mukhtar thuluthul lail fa idza dhahaba waqtul ikhtiyar baqiya waqtul jawaz ila tulu'il fajr tsani. Hadha huwa al-madhhab nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi jumhur ashabina al-muqtaqaddimin wal mutaakhirin. Adapun waktu sepertiga itu adalah permulaan waktu Isya, yang kemudian yang dimaksud dengan batasan sampai pertengahan malam ini adalah satu pembatasan gharib yang cukup unik, ya. Akan tetapi beliau mengatakan apa? Fa idza dhahaba waqtul ikhtiyar. Kalau waktu ikhtiar, ya, di sepertiga malam itu tidak dilaksanakan, baqiya waqtul jawaz. Tersisa waktu yang diperbolehkan ila tulu'il fajrits tsani. Sampai munculnya fajar yang kedua. Nah, inilah waktu sholat Isya. Artinya kita boleh mengerjakan di awal waktu dan kita boleh mengerjakan di pertengahan ataupun di akhir. Lebih amannya adalah kita membatasi waktu Isya sampai pertengahan malam. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakannya, khususnya dengan kondisi tertentu. Seperti apa? Seperti pekerjaan, ya, pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Kemudian ataupun dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar yang terkadang orang itu lelah. Lelah dia tidak mau, atau saking lelahnya ketika sampai di penginapan itu sudah jam-jam 10 malam, dia mau sholat Isya atau maghrib tapi keberatan karena dia capek betul. Kalau sudah capek takutnya tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk repot itu, repot. Apalagi dalam kondisi ngantuk, yang ada dia tidur ketika sujud nantinya. Maka dia boleh tunda itu. Dia boleh tunda. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan kembali, wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafis shayfi wasyita. Kondisi rentan waktu Isya ini itu berbeda tergantung dari musimnya. Entah itu musim panas ataupun musim dingin. Fa fis shayf, adapun ketika musim panas, yakunul lailu qasira, malam itu lebih pendek. Wa fis syita yakunu tawila, adapun ketika musim dingin yang namanya waktu malam itu lebih panjang dibandingkan dengan waktu ketika musim panas. Masalah, ada satu permasalahan. Halil afdal taqdimus shalah atau ta'khiruha? Mana yang lebih baik? Menyegerakan salat atau mengakhirkan salat? Ini pertanyaan yang ya perlu kita pahami bersama juga. Kita biasanya dan sudah kita pahami juga bahwa memang lebih baik kita menyegerakan salat. Nah, jangan ditunda-tunda kalau memang tidak ada uzurnya. Makanya pernah sampaikan bahwa yang namanya salat atau waktu salat itu hukumnya wajib.
atau sholat itu sendiri wajib. Tapi wajibnya itu wajib muwassa', wajib yang waktunya itu luas. Sudah pernah kita bahas. Artinya kalau seorang tidak mampu mengerjakan sholat zuhur jam 12, dia boleh mengerjakannya jam 1, boleh jam 2 mengerjakannya, karena waktunya luas, makanya dihukumi wajib muwassa'. Tapi mana yang lebih baik, kita menyegerakan sholat pukul 12 ya, ataupun kita menundanya atau mengakhirkannya? Sekilas kita mengatakan lebih baik di awal waktu, tapi tidak semua sholat seperti itu. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, menjelaskan, al-afdalu fi jami'is salawatil khamas at-taqdim. Waktu terbaik untuk mengerjakan sholat 5 waktu adalah disegerakan atau di awal waktu. Alhamdulillah. Yadikumullah subhanahu. Kita lebih baik mengerjakan sholat di awal waktu, illa kecuali al-isya, kecuali sholat isya. Jadi subuh itu lebih baik di awal waktu, zuhur pun juga sama, asar pun juga sama, maghrib pun juga sama. Tapi isya kita disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Fal afdalu fiha at-takhir ma lam yashqa. Waktu terbaik mengerjakan sholat isya adalah diakhirkan. Jadi kalau kita isya jam 7, pas jam 7:01, maka mana yang lebih baik kita kerjakan? Apakah jam 7 itu kita kerjakan, apa diakhirkan? Untuk sholat isya lebih baik diakhirkan. Kapan? Kalau bisa agak maleman, jam 9, jam 10. Kenapa seperti itu? Dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ta'akhkhara dzata lailatin an salatil isya ila akhir waqtiha kharaja wa huwa yaqul laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yusalluha hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya-nya sampai mendekati pertengahan malam. Berarti sekitar jam 10, jam 11-an. Nabi SAW pernah mengakhirkan. Dan beliau SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau hal ini tidak memberatkan umatku, la amartuhum ayyusalluha hakadha, maka akan aku perintahkan mereka, umatku, kata Nabi SAW, untuk melaksanakan sholat di waktu ini, di akhir waktu isya. Ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang terkadang mendapati juga beberapa hadis dengan lafaz yang hampir mirip, seperti bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Beliau mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kondisi ini tidak memberatkan umatku, maka aku ingin memerintahkan umatku untuk mereka terbiasa bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Nah, hadis ini sama lafadznya, tapi beda kondisinya. Kalau tadi bersiwak, ini mengakhirkan sholat isya. Kalau tidak memberatkan, membebani umatku, akan aku perintahkan mereka mengerjakan sholat isya di akhir waktunya. Akan tetapi, lamma kana ar-rijalu mutalabina bi salatil jamaah wa kana an-nasu yusalluna salatal isya fi awwal waqtiha li daf'il mashaqqati sara wajiban alaihi ay yusalliya ma'al jama'ati fi awwalil waqt. Kondisi sekarang itu beda dengan kondisi zaman dulu. Ya, zaman sekarang kalau kita melaksanakan sholat isya, jangankan jam 11 malam, jam 8 malam saja, kira-kira
banyak yang datang. Pada nggak mau datang. Karena apa? Sudah agak malam. Ya, sudah agak malam. Malas mereka. Bahkan mereka kalau disuruh milih masjid, ada 2 masjid yang berdekatan. Yang satu melaksanakan isya di awal waktu jam 7-an, yang satu di pertengahan waktu, nggak perlu di akhir waktu. Pertengahan jam setengah 9, jam 9. Kira-kira orang milih mana? Pilih awal waktu. Karena memang apa? Kondisi zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Khususnya dengan mobilitas pekerjaan yang luar biasa padatnya. Orang udah capek duluan. Mereka akan lebih memilih sholat di awal waktu. Karena apa? Biar bisa istirahat. Beda halnya kalau mereka itu sholat di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Mereka harus lebih banyak istirahat lagi. Orang makin banyak istirahatnya makin malas. Contoh saja, ketika puasa, yang kita berpuasa dari pagi sampai sore, kemudian di waktu berbuka sebelum maghrib, ba'da maghrib kita makan, kemudian sholat isya. Kira-kira menurut antum semua, orang milih segera sholat isya apa nanti aja? Segera. Kenapa? Karena kalau nanti kondisi dia kenyang. Ketika dia sudah kenyang, itu membuat dirinya malas bergerak. Ya, dan biasanya orang itu kalau kenyang dia ngantuk. Kalau sudah ngantuk, kapan sholatnya? Ya nggak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Kapan dia bangunnya nggak susah diukurnya. Kadang nanti saya setel jam 9 malam alarmnya. Kalau dia bangun, kalau nggak bangun ya nanti juga. Makanya dengan kondisi seperti ini, maka melaksanakan sholat isya di awal waktu itu lebih baik. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, laula an asyuqqa ala ummati, kalau tidak membebani umatku. Berarti kalau kita terbebani dengan mengakhirkan sholat isya, maka lebih baik melaksanakan di awal waktu. Begitu penjelasannya. Nah, Ustadz, anak kayaknya lebih senang untuk di akhir waktu deh. Ya, tengah malam deh, jam 11 anak sholat. Taib. Mana yang dia utamakan, dia kerjakan? Apakah sholat tengah malam atau sholat di awal waktu berjamaah? Kita katakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Karena kalau dia akhirkan sampai tengah malam, maka belum tentu ada yang berjamaah sama dia. Belum tentu. Nah, jadi ya dengan masalah seperti ini lebih baik kita mengerjakan sholat isya itu di awal waktu. Kecuali memang jamaah sepakat, ya sepakat masjid ini kita akan mengerjakan isyanya di tengah malam. Ya silahkan. Kalau sudah ada kesepakatan. Tapi kalau tidak, dan itu kebanyakan kita yakin deh. Kebanyakan kita tuh mesti nggak kuat. Kalau sholat isya tengah malam nggak kuat. Yang ada capek, ngantuk. Nah, coba saja nggak percaya, antum, kalau kita melaksanakan sholat gerhana bulan, itu biasanya kapan? Tengah malam kan? Tengah malam. Kira-kira yang hadir sebanyak orang yang sholat isya apa enggak? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Apalagi ketika sholat gerhana itu lama sholatnya. Kalau sholat isya itu kita bisa 2, 3 sof, 4 sof, yakin gerhana cuma sedikit. Kenapa? Tengah malam. Dan kita terbiasa dengan pola istirahat di malam hari. Itu sudah terbiasa pola kita. Kalau antum pernah haji atau umrah, coba lihat. Khususnya ketika umrah dah, antum lihat. Di siang hari itu sepi. Betul ya? Pak Ahmad ya? Sepi. Tapi malam hari gimana? Rame. Coba antum lihat yang umrah saja. Lebih banyak malam apa pagi atau siang? Lebih banyak malam. Itu lebih kepada kebiasaan aja sebenarnya. Nah, di kita enggak. Kita jangankan nunggu tengah malam, habis isya saja
antum lihat di jalan-jalan. Kalau di sini masih rame ya. Coba antum daerah-daerah yang pedesaan-pedesaan itu yang jauh dari kota. Itu nggak perlu nunggu tengah malam. Habis Isya udah sepi itu. Udah sepi. Di sini masih ramai kan? Sini jam berapa biasanya sepinya? Jam 10-an lah ya. Orang di sini jangankan jam 10. Satu malam aja masih banyak yang warawiri di sini, sampai pagi pun masih banyak warawiri. Di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan itu mereka tidak. Mereka tidak seperti itu. Isya saja sudah tutup pintu. Ana safar kemarin ke Jawa itu, Ana perhatikan malam-malam itu. Dari Pemalang Ana ke Purwokerto. Itu Ana perhatikan betul. Ba'da Isya itu sudah sepi. Nah, itulah kebiasaan kita. Kebiasaan kita seperti itu. Makanya tidak bisa kita paksakan untuk kita mengerjakan sholat Isya di akhir waktunya. Walaupun ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, maka lebih baik kita mengedepankan atau menjadikan awal waktu itu adalah waktu terbaik kita mengerjakan sholatul Isya. Nah, wa bina'an ala dzalika, berdasarkan kondisi ini, fa idza kana jama'atun fi rihlatin aw fi safar, kalau ada sekelompok orang yang mereka safar, ya, dalam perjalanan, ayyuhuma ahsan, mana yang lebih baik, an nuakhkhira salatal isya aw na'ajjilaha. Kalau kita safar, bepergian, mana yang lebih baik? Apakah lebih baik kita mendahulukan, menyegerakan sholat Isya, atau kita tunda, kita akhirkan? Asy-Syaikh mengatakan, qulna al-afdalu at-ta'khir. Untuk musafir lebih baik diakhirkan. Walau anna ahadan minar rijal fatathu salatal isya thumma qala hiya al-afdal an yusalliha al-an aw yuakhiraha ila akhir waqt, qulna lahu al-afdal an tuakhiraha ila akhiril waqt. Ataupun kondisi yang lain, ada orang yang tidak mengerjakan sholat Isya di awal waktu, ya, kemudian dia ingat, mana lebih baik, apakah dia sholat ketika itu juga atau diakhirkan? Asy-Syaikh mengatakan lebih baik diakhirkan. Tapi ini jangan dipahami mentah-mentah. Maksudnya adalah kita melihat kepada kondisinya kita lihat dulu. Ada orang yang safarnya adalah ketika masuk waktu Isya, stop, dia berhenti di situ. Ada yang begitu. Ada yang dia memang pasang target, pokoknya sampai daerah fulan, ya, kalau nyampenya jam 10 malam, ya stop di situ. Ada juga memang mereka non-stop. Adapun kondisi yang kedua dan ketiga tadi, yang dia diperkirakan tempat menginap dia, bermalam dia, itu kira-kira dia nyampe tengah malam, ataupun dia lanjutkan safarnya terus tanpa berhenti, maka menurut Syekh lebih baik diakhirkan sholat Isya-nya. Dan Ana setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Ya karena Ana juga sering safar. Ana kemarin tuh safar, ya, dari sini hari Kamis tuh jam 2:15, nyampe Purwokerto jam setengah 12 malam. Kemarin juga dari nyampe Bogor sini itu jam setengah 2 malam, kurang lebih. Malam juga. Cuman ya, bukan berarti di sini kita mengakhirkan Isya besi, enggak. Kalau memang kita bisa menyempatkan untuk sholat, ya, segerakan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau memang yang namanya safar kan capek. Yang namanya safar itu capek. Kadang orang itu safar itu saking jauhnya safar, dia malas turun dari mobil atau dari bus. Bahkan kalau bisa nggak turun-turun dia. Pokoknya pengen nyampe aja rebahan habis itu. Karena saking capeknya perjalanan. Ya, kalau kita turun, sumpamanya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan jamak dan qasar, itu bisa Anda pastikan
membebani kita para musafir dalam perjalanan. Seumpamanya kita waktu zuhur berhenti sholat dulu. Biasanya orang yang musafir itu ketika dia berhenti sholat, itu berhentinya nggak mungkin sebentar, nggak mungkin 5 menit, nggak mungkin. Anak hitung-hitung tuh paling nggak minimal 20 sampai 30 menit dia di situ. Ngapain aja? Ya dia buang air dulu lah, atau ngeregangin badan dulu lah. Nah, habis itu sholat lah, nunggu yang lain lah. Itu minimal 20 sampai 30 menit ngambil waktunya. Nanti perjalanan lagi, Isya begitu lagi, Asar begitu lagi. Wah, turun lagi, capek lagi. Maghrib juga begitu, Isya juga begitu, capek lagi. Makanya rukhsah betul ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan untuk menjamak qashar ketika safar, itu harus kita ambil. Karena memang itu satu keringanan buat kita semua. Nah, maka dalam kondisi safar, kalau memang kita itu bisa mengakhirkan sholat Isya secara berjamaah bersama orang yang safar dengan kita, maka diafdolkan atau diutamakan mengakhirkan sholat Isya-nya. Ataupun orang yang tadi dia belum mengerjakan sholat Isya di awal waktu, maka kalau memang dia bisa untuk mengakhirkan, itu lebih baik. Lebih baik bukan berarti itu yang sekarang nggak baik, enggak, tetap yang sekarang itu baik. Taib. Wa kadzalikan nisa, pun juga perempuan fil buyut yang mereka dianjurkan untuk sholat di rumahnya. Al afdalu lahunna ayu akhirna salatal isya ila akhiri waqtiha illa idza syaqqa alaihin. Perempuan pun ketika terbiasa sholat isyanya di rumah, maka lebih baik bagi mereka untuk mengakhirkan sholat isyanya di akhir waktu, kecuali kalau hal ini membebani dia, memberatkan dia. Li'annahu laisa alaihinna salata jamaah wajibah. Kenapa perempuan itu dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isyanya? Karena tidak ada kewajiban atas mereka untuk sholat berjamaah. Baik. Sekali lagi, kalau tidak memberatkan mereka, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isyanya. Law qala al-qail, sekiranya seorang bertanya, halil afdal an usalliya ma'al jamaah fi awal salatil isya atau an uakhiraha ila akhir waqt? Mana lebih baik? Salat berjamaah di awal waktu ataupun salat sendirian di akhir waktu? Yang tadi kita sudah bahas. Qulna, maka jawabannya adalah tusalli ma'al jamaah. Maka salat bersama jamaah itu jauh lebih baik. Kenapa? Li'anna salatal jamaah wajibah. Karena salat jamaah itu hukumnya wajib. Adapun takhir, mengakhirkan salat isya, itu hukumnya adalah sunnah. Jangan kita mengedepankan wajib daripada yang sunnah. Walaupun tidak semua kondisi seperti itu. Yang pernah kita bahas terkait dengan puasa Syawal. Mana yang dikedepankan? Puasa sunnah Syawal kah atau puasa wajib qada? Yang ada qada puasa Ramadannya, yang punya hutang puasa Ramadan, mana yang lebih dahulukan? Dia membayar hutang Ramadannya atau dia Syawal? Nah, ini sebagian ulama menjelaskan bolehnya seorang mendahulukan puasa sunnah Syawal dibandingkan dengan puasa sunnah wajib, itu qada Ramadan. Dikarenakan waktu qada Ramadan itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan puasa sunnah Syawal. Dan Anda sudah jelaskan ya di mana posisi Anda. Yang Anda secara pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa didahulukan puasa qadanya, karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Baik. Wala mu'aridata bainal wajib was sunnah li'anna al-wajib aham fayajibu taqdimu. Dan tidak bisa kita
menyamakan hukumnya. Sudah jelas yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Maka yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Kalau sekiranya jamaah, orang-orang itu sholat berjamaah di awal waktu, dan kita bisa mengakhirkan sholat isya kita di akhir waktu, maka lebih baik kita mengerjakan yang wajib, yaitu sholat berjamaah di awal waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah pekan depan kita akan membahas beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, ya, atau kondisi sholat, khususnya ketika cuaca sedang dingin atau panas dan lain sebagainya. InsyaAllah akan kita bahas permasalahan yang ini permasalahannya banyak terjadi di antara kita semua. InsyaAllah kita akan bahas poin-poin pentingnya, sehingga kita tidak salah dalam menyikapi kondisi-kondisi tertentu dalam melaksanakan sholat yang kita laksanakan setiap harinya 5 waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah. Mana yang lebih baik ketika kita safar? Apakah kita menjamak sholat atau tidak? Dan ini juga ana yang sering atau beberapa kali suka safar itu, baik ke Jawa ataupun ke Sumatera, itu memang mendapati beberapa orang itu mereka sholat itu tepat waktu. Jadi seumpamanya di waktu maghrib aja dia kerjain tanpa isya. Pun ketika isya juga sama. juga sama. Maka dalam masalah ini, ana secara pribadi, walaupun memang ini ada ikhtilaf di antara para ulama, ada yang memang membolehkan menjamak sholat, ada yang juga mensyaratkan kalau safarnya itu berat maka diperbolehkan. Tapi ana pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa lebih baik kita menjamak qashar sholat ketika safar. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita mengambil rukhsah tersebut, itu lebih baik untuk kita. Sebagian mengatakan bahwa lebih baik tidak menjamak. Dan ini berdasarkan kepada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari sahabi jalil ini, beliau mengatakan, "Ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wa isya qat fi safar illa marrah." Nabi SAW itu tidaklah menjamak ketika safarnya maghrib dan isya kecuali hanya sekali. Maka ana secara pribadi itu lebih condong kepada pendapat bahwa kalau kita safar itu lebih baik dengan menjamak qashar. Karena sekali lagi ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kondisi safar itu berat. Walaupun kita safarnya itu full tol sekalipun, itu tetap berat. Ya, jadi pilihan aja Pak sebenarnya. Tapi anak pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ya kita rukhsah itu lebih baik kita ambil. Walaupun di sisi lain sedikit kita keluar dari pembahasan mana lebih baik berpuasa ketika safar atau berbuka. Ini juga ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa seorang musafir itu lebih baik dia tidak berpuasa dalam safarnya. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukanlah satu kebaikan berpuasa ketika safar. Tapi ana secara pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa kalau memang seorang itu kuat berpuasa ketika safar, maka berpuasalah, itu lebih baik. Kenapa? Sababul wurud. Kalau Al-Quran sababul nuzul, kalau hadis sababul wurud. Sababul wurud hadis ini, laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukanlah satu kebaikan berpuasa ketika safar. Itu dikarenakan ada seorang sahabi yang safar bersama Rasulullah SAW, yang dia tidak kuat dalam perjalanannya sampai pingsan. Karena dulu kan bukan seperti sekarang, nggak ada mobil, panasnya minta ampun dulu itu, yang akhirnya membuat dia pingsan.
Nah, kalau kondisi seperti ini, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Tapi sekiranya orang itu kuat untuk berpuasa, maka berpuasalah. Wallahu taala alam. Itu jawaban dari ana, Pak. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain? Kalau ana lebih baik dijamak. Karena memang kondisi safar itu berat. Tadi ana katakan, kalau kita sering turun dari mobil itu berat. Kalau safar Jawa mungkin agak ringan karena tol, ya banyak rest area. Coba ke Sumatera, Kalimantan yang jarang tolnya, itu beratnya minta ampun. Atau ya, pokoknya daerah-daerah yang memang jarang tol, entah mungkin Sulawesi, entah ke Papua, itu beratnya minta ampun. Kalau di tol itu jarak tempuh 90 km itu bisa kita lalui dengan 1 jam saja. Tapi kalau di daerah tanpa tol, 1 jam itu paling tidak berapa kilo kita lewati? 30 kilo cuman, sepertiganya. Makanya kalau 90 kilo tuh di jalan biasa kita tempuh berapa jam? 3 jam. Tapi kalau tol 1 jam saja. Nah, jadi melihat kepada kondisi safar tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Oh, jadi dia tinggal di Bogor ya. Tinggal di Bogor terus kerja di Jakarta. Baik. Yang pertama kali kita bahas, Bogor Jakarta itu safar bukan? Hah? Menurut ulama Syafi'iyah bukan. Karena menurut mereka yang namanya safar itu yang diperbolehkan di dalamnya kita menjamak qashar salat itu berjarak 16 farsakh. 1 farsakh itu 4 mil. 1 mil itu 1,5 kilometer. Maka kalau 16 farsakh kurang lebih 96 kilometer. Dari titik ini menuju Jakarta itu kurang lebih 50 sampai 60 kilo. Menurut ulama Syafi'iyah ini tidaklah safar. Tidaklah safar. Tapi kalau Sukabumi safar karena hampir 100 kilo lebih. Tapi ana lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan safar itu tidak ada batasannya. Artinya mau itu jaraknya panjangkah atau jaraknya pendekkah, itu tetap safar namanya. Selama keluar dari wilayah kita. Jakarta itu Bogor apa luar Bogor? Luar Bogor, artinya sudah keluar dari daerah Bogor itu sendiri. Nah, tapi kan Ustadz, jaraknya kan itu di bawah 96 kilo. Maka kita katakan bahwa adapun 16 farsakh ini adalah ijtihadnya para ulama. Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu pernah safar dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tidak sampai dengan 16 farsakh. Dan jangan kita samakan kondisi zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu itu gak bisa kita ketahuan berapa jarak yang ditentukan, itu gak ada. Apalagi dulu perjalanan dengan onta, dengan kuda. Sekarang enggak, sudah ada mobil. Nah, kemudian kalau kita analogikan jarak tadi 96 kilo itu minimal jarak safar. Minimal jarak safar. Anak tanya sama antum semua, 96 kilo di tol sama 96 kilo jalan biasa, sama apa beda? Beda. 96 kilometer dengan jarak di tol itu bisa kita tempuh 1 jam saja. Kecepatan kita rata-rata 100 km saja, nggak nyampe sejam sudah selesai itu 96 kilometer. Tapi kalau jalan biasa berapa? Jalan biasa itu untuk menempuh 30 km saja paling tidak kita bisa menjalankannya dengan 1 jam. Contohlah dari sini ke Kebun Raya itu kalau nggak salah kurang lebih 7 km. Pertanyaan Anda, 7 kilo di sini sampai sana berapa menit? Sekitar 1/4 jam sampai 20 menit. Di tol bagaimana? Maka beda kondisinya. Dan Anda secara pribadi ya tidak mengambil pendapat itu. Beda. Contoh lain. Dari sini ke Sumatera Barat, Anda Sumatera Barat ya. Itu kurang lebih jarak tempuhnya adalah 1.500-an kilometer. 1.500 dengan mobil berapa jam kira-kira perjalanannya? Kurang lebih 30 sampai 35 jam.
Tapi kalau naik pesawat berapa jam? Cuman 1,5 jam sampai 2 jam. Lalu apakah kita katakan yang mobil itu boleh jamak, yang pesawat nggak boleh jamak? Tidak seperti itu juga. Makanya ya, ana secara pribadi selama itu safar dan safar itu memberatkan. Safar itu memberatkan. Maka itu dianggap sebagai safar. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat tentang berapa lama kita diperbolehkan untuk menjamak qasar salat. Sebagian mengatakan 1 hari, sebagian mengatakan 2 hari. Hambali mengatakan 21 waktu salat. Artinya 4 hari ditambah 1 salat. Tapi lagi-lagi ini ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya para ulama. Bahkan Anda pernah membaca fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seorang merantau ke negeri seberang atau ke negeri yang lebih jauh dari tempat tinggalnya, ratusan kilo, ribuan kilo, yang dia merantau untuk belajar, maka di masa pembelajaran dia di negeri rantau tersebut dianggap musafir. Dia boleh menjamak dan qasar. Itu ijtihadnya para ulama. Jadi, ana secara pribadi ya tidak membatasi selama kita tidak mukim, tidak dianggap mukim di tempat tersebut. Pulang kampung contohnya, pulang kampung tersebut kita mukim, apa kita memang itu safar sebenarnya? Safar, karena kita nggak tinggal di sana. Kita dari sana balik lagi kita ke tempat kita sendiri. Seperti itu. Maka ketika kita pulang kampung tetap dihitungnya musafir. Nah, balik ke masalah tadi, kalau memang bagaimana dengan pekerjaan? Ini juga yang pernah Anda pelajari ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa, Anda lupa ya pendapat siapa, tapi kalau seorang dia bekerja di satu tempat yang terhitung safar di dalamnya, maka dia terhitung tidak musafir. Karena apa? Kebiasaannya yang bolak-balik seperti itu. Baik. Tapi anak pribadi mengatakan tetap safar. Tetap safar. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Ketika seorang itu safar atau bekerja, dia tinggal di Bogor, kemudian bekerja di Jakarta. Maka saran anak adalah kalau memang dia pulangnya itu sore, tidak ada salahnya dia sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu. Apalagi kalau naik kereta kan sekarang masya Allah tuh stasiun-stasiun pada bagus-bagus sekarang. Kamar mandinya bersih, musolanya bersih. Gak ada salahnya dia, seumpamanya dia berangkat dari Jakarta jam 5 sore, kemungkinan dia nyampe stasiun Bogor jam setengah 8 di waktu Isya. Gak ada toh salahnya dia turun di stasiun mana nantinya di waktu maghrib, sholat dulu di situ. Sholat 10 menit, seperempat jam, naik kereta lagi dia, baru sampai sini sholat Isya. Supaya apa? Supaya kita keluar dari masalah khilafiyah ini, keluar dari masalah perbedaan pendapat ini. Itu lebih aman, lebih aman. Nah, jadi itulah pendapat ana ya terkait dengan orang yang bekerja di Jakarta kalau dianggap safar. Tapi kalau dia mengatakan enggak Ustadz saya Syafi'iyah, ya silakan. Berarti perjalanan dia ke Jakarta bukan safar. Ya, tidak dihitung safar. Dan dia apa? Berarti dia harus sholat di semua waktu tanpa menjamak qasar. Solusinya apa? Ya tadi, kalau dia memang perkiraan nyampenya Isya dan dia belum sholat maghrib, turun dulu di stasiun mana nantinya, ya entah di stasiun UI lah, Depok lah segala macamnya, sholat dulu di situ. Dan alhamdulillah sekarang musola itu di stasiun sudah bagus-bagus, sudah nyaman sholat di situ. Wallahu taala alam bissawab. Kita tahu bahwa dalam Islam itu ada 5 hukum. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tapi dalam keilmuan itu sendiri ada, kalau kita kuliah itu ada 2 jurusan. Jurusan usul fikih dan jurusan fikih. Apa perbedaan di antara 2 jurusan ini? Kalau jurusan fikih itu lebih kepada pembahasan satu hukum itu wajib. Kalau perintah itu wajib. Tapi ada perintah itu yang sunnah.
Itu dari sisi fikihnya. Tapi yang lebih dalam daripada fikih itu sendiri adalah usul fikih. Usul fikih, yaitu pembahasan terkait dengan dasar fikih itu sendiri. Kenapa sih hukumnya wajib? Kenapa sih hukumnya sunnah? Kenapa hukumnya mubah? Dan ini ada ulama khusus. Dan kalau di kita itu asatidah yang bidang ini Dr. Irwandi hafizahullah ta'ala, pun juga Dr. Musyaffa Ad-Darin hafizahullah ta'ala. Makanya jurusan usul fikih itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan fikih itu sendiri. Karena mereka harus mencari tahu betul kenapa ini dihukumi wajib, kenapa dihukumi sunnah. Dan ada beberapa kondisi yang jelaskan ketika Nabi SAW memerintahkan yang harusnya hukumnya wajib malah menjadi sunnah. Karena apa? Ada hal lain di situ yang menjadikan hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika kita membahas Nabi SAW terbiasa melakukan seperti itu, Nabi SAW pernah. Apakah kita akan mengatakan terbiasa ini sunnah, pernah itu mubah? Sebentar, ini ranahnya para ulama yang menilai, khususnya para ulama usuliyin, yang mereka memahami betul bagaimana konsep hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, adapun sunnah yang kita katakan, sunnah itu dianggap satu sebagai hukum yang sunnah di bawah yang wajib, ataupun yang kedua adalah sunnah ini kebiasaan Nabi SAW yang Nabi kerjakan. Seorang sahabi yang betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahkan disebutkan satu riwayat, beliau itu kalau melewati satu wilayah, beliau akan tanya kepada para sahabat yang lain, ya, apakah Nabi SAW pernah duduk di situ? Kalau Nabi SAW pernah duduk di situ, beliau akan duduk di situ, walaupun cuma sebentar. Kenapa? Berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian kalau kita mengatakan apakah kebiasaan Nabi SAW itu kita katakan sebagai sunnah, bisa kita katakan sebagai sunnah kalau memang ada penekanan di situ. Ada penekanan di situ. Apakah ketika kita mengatakan Nabi SAW pernah melakukan itu, apakah kita katakan itu mubah atau sunnah? Bisa kita katakan mubah, bisa kita katakan sunnah, tergantung kepada kondisinya. Satu contoh saja, sholat tarawih berjamaah, apa hukumnya? Sunnah. Sunnah siapa? Sunnah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah, beliau mengatakan wa khairu bid'ati hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Makanya ada hukum bid'ah hasanah, yang sebagian orang salah mengartikan itu. Artinya bid'ah hasanah adalah suatu perbuatan yang baru, yang itu tidak pernah dikerjakan sebelumnya, tapi bermakna baik, dianggap bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa khairu bid'ati hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, tarawih berjamaah, karena Nabi SAW pernah salat tarawih berjamaah bersama para sahabatnya. Kalau tidak salah 1 atau 3 kali. Setelah itu Nabi SAW tidak melaksanakan tarawih berjamaah seumur hidupnya. Kenapa? Khawatir diwajibkan. Makanya dihukumi sebagai sunnah. Seperti itu. Dan ketika tadi Anda mengatakan ini adalah sunnah, itu berdasarkan pendapatnya para ulama, bukan pendapat Anda pribadi. Dan sunnah tadi, ketika Ustadz, apakah Nabi SAW pernah, bukan kebiasaan, pernah, ya, maka pernah ini kita hukumi dua, imma dia sunnah, hukumnya di bawah wajib, atau sunnah ini maksud adalah Nabi SAW pernah melakukan itu. Kan namanya sunnah itu kan jalan, ya, artinya Nabi SAW pernah melakukan itu. Seperti itu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua? Oh iya tadi sababul wurudnya. Jadi kalau Al-Quran ada sababun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Ada sebabnya.
Adapun hadis ada sababul wurudnya yang tidak semua kita tahu itu. Hanya beberapa kondisi saja. Kayak tadi contohnya. Seorang sahabi yang beliau pingsan ketika safar dalam kondisi berpuasa. Kalau nggak salah Abdullah ibn Rawaha kalau tidak salah, radhiyallahu taala anhu. Yang beliau tidak kuat. Nabi SAW ketika melihat sahabatnya ini pingsan, Nabi pun mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Dan ada kondisi lain yang dimana Nabi SAW terpaksa harus minum ketika safar. Dalam satu riwayat. Karena apa? Melihat para sahabatnya itu pengen buka puasa tapi nggak mau. Malu sama Nabi SAW. Nabi SAW paham itu, beliau pun berbuka puasa. Nah, itu lagi-lagi kita melihat kepada sejarahnya, sababul wurudnya. Kalau sababul nuzul ada kitabnya, ada sababul wurud Anda belum tahu itu. Nah, makanya kita kayak gini hal seperti itu merujuk kepada pendapatnya para ulama. Mafhum insyaallah Pak Surya, jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khairan pada para ikhwan dan akhwat sekalian. Insyaallah pekan depan, Selasa depan kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah ini yang kita akan membahas ya seputar tanya jawab seputar masalah salat ini yang sudah dikhususkan dalam kitab ini, dan insyaallah kita akan bahas satu persatu. Khusus ada lagi pembahasannya kayak umpamanya kalau perempuan itu haid sebelum waktu zuhur atau dia haid setelah waktu zuhur tapi dia belum salat zuhur, bagaimana hukumnya? Insyaallah kita akan bahas itu atau masalah tersebut pekan depan. Sekali lagi jazakumullahu khairan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Kita cukupkan kaji kita malam ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.